Para pemirsa, kita ketemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Kami pembicaraan pada hari ini adalah melanjutkan minggu yang lalu dengan kesenian yang berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa. Karena ini sangat pokok sekali dan sangat inti di dalam membina generasi muda bagaimana kembali kepada jati diri bangsa ini. Sehingga dengan seperti itu, maka NKRI tetap akan kita pertahankan. Yang menurut Profesor Alo, kalau boleh saya pertanyakan, Prof, demikian banyaknya kesenian yang kita miliki, suku kita miliki, bahasanya juga demikian banyak. Bagaimana menanganinya tidak masing-masing, tapi secara keseluruhan, sehingga karakter bangsa ini bisa kita wujudkan kembali. Monggo. Baik, seperti yang disampaikan Romo Sulis minggu lalu, untuk menangani itu kan butuh strategi, ya. Butuh arah. Katakan dari ratusan suku bangsa atau bahkan puluhan ribu masyarakat adat yang ada di Indonesia, kan masing-masing memiliki keseniannya sendiri-sendiri. Ya. Suatu masyarakat adat itu dia bisa memiliki mungkin belasan macam kesenian. Ya. Ini kan butuh dilestarikan, butuh dibina. Bagi masyarakat adat yang barangkali dia memiliki daya dukungnya sendiri, mungkin tidak perlu ada dukungan dari anggaran pembangunan. Tapi bagi masyarakat adat yang membutuhkan pelestarian kesenian-kesenian yang ada di daerah itu, ini kan butuh strategi, butuh arah dari pemerintah dalam hal ini bagaimana melestarikan dan membina kesenian-kesenian yang ada itu. Nah, oleh karena itu medianya tentu bisa melalui pendidikan, bisa melalui pembinaan langsung ke masyarakat adat. Nah, tentu yang paling penting ada sebetulnya pelestarian kesenian-kesenian dari masing-masing daerah itu. Memang media yang paling efektif itu adalah pendidikan. Mestinya di kurikulum SD, SMP, SMA memang harus ada mata pelajaran yang khusus untuk pelestarian dan pembinaan dari kesenian budaya lokal atau kesenian lokal. Dan biasanya ada, mungkin porsinya kecil, ada mata pelajaran kesenian, ada mata pelajaran bahasa daerah, tapi mungkin porsinya saat ini dengan munculnya macam-macam beban kurikulum yang banyak sekarang ini, mungkin porsi dan waktu yang disediakan untuk pelajaran-pelajaran itu masih kecil. Dan ini saya kira butuh arahan dari pusat, tetapi pemerintah daerah juga dia punya porsi untuk menentukan sendiri bagaimana melestarikan nilai keseniannya sendiri. Matur nuwun, Prof. Pemirsa, emang begitu banyaknya. Tapi saat ini masalah seni itu ada 3 lembaga yang katakanlah entah melestarikan, entah hanya menanganinya tapi nggak melestarikan, karena faktanya memang sulit untuk dilestarikan, yaitu ada lembaga di bidang pendidikan. Karena di sekolah-sekolah juga ada ekstrakurikuler tentang seni. Sementara ada lembaga di Wakil Kementerian Kebudayaan yang berkaitan, yaitu lembaga yang namanya Direktorat Pembinaan Kesenian. Niko wonten itu, kesenian dan perfilman. Sementara juga di Kementerian Pariwisata Pariwisata Kreatif, itu juga menangani masalah kesenian. Nah, ini menurut Profesor Hendrikus atas puni. Monggo. Jadi begini Pak, pernah ada Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi. Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi itu para pakar sudah merumuskan pengelompokan seni budaya itu, dan istilahnya job description yang dijawakan itu menjadi di Indonesia kan menjadi walit kerja.
warid kerja ini yang sampai pada tataran otonomi daerah, tingkat provinsi, tingkat kota dan kabupaten belum jalan. Oh, belum jalan. Belum ya. jalan. Jadi di samping itu ada lembaga-lembaga swasta yang belum diberdayakan. Misalnya di Indonesia itu ada asosiasi tradisi lesan. Sekelompok orang-orang yang mempelajari tradisi-tradisi lesan yang belum tertulis. Ini nanti dekat dengan hukum adat sebenarnya itu. Lalu ada asosiasi budaya lisan dalam arti keseniannya. Ini juga belum terbina dengan bagus. Yang lebih menyedihkan lagi, riset itu ada, hasil riset tidak sempat dibukukan. Nah sebenarnya menurut hemat saya, pembukuan hasil-hasil riset tentang seni budaya dan daerah yang terkait dengan karakter bangsa itu harus segera dibukukan untuk disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat dan lembaga pendidikan di Indonesia. Itu menurut pendapat saya begitu, Prof. Nggih, matur nuwun, Prof. Nggih. Memang gimana ya kalau kita bicara tentang masalah itu. Jadi sepertinya semua itu sudah dilakukan. Tapi tersendat-sendat di tengah perjalanan, bahkan sudah ada penelitian, ada riset, tapi belum pernah ada hasil bukti bukunya, gitu ya. Menurut Romo Sulis, saya juga pernah dengar bahwa salah satu tugas di Kesbang Limas ini, selain masalah kesatuan bangsa, karena di sini menyangkut masalah karakter, itu juga ada tugas segi pembinaan di bidang kebudayaan. Monggo, Romo Sulis, jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pada saat saya bekerja dinas dulu masih kepada tataran pendidikan politik. Tetapi dari apa yang diuraikan Prof. Henry, masalah beragamnya kebudayaan ini kita harus tahu, dan sebentar lagi akan ada Sumpah Pemuda yang akan kita peringati tanggal 28 Oktober. Nah, ini pun sekarang sudah dimanipulasi. Nah, Sumpah Pemuda itu kalau pengen teksnya yang asli adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, bahasa persatuan loh ya. Artinya apa? Di sini masih menghargai adanya bahasa-bahasa lokal. Nah, kalau kita lihat lagi maklumat dari Sumpah Pemuda itu, di sana ada yang namanya menghargai masyarakat adat. Ini yang tidak pernah diungkapkan sepanjang Republik ini berdiri, malahan dimanipulasi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Matur nuwun, Romo Sulis. Kita tahan dulu. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Para pemirsa tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan. Di sini sudah ada cerita yang berkaitan dengan masalah karakter bangsa. Namun tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui Badan Kesbang, yang di tingkat pusat pun oleh Kementerian Dalam Negeri juga ada Badan Kesbangnya. Monggo katuran Pak Sulis, dilanjutkan. Jadi mestinya di Badan Kesbang ini yang tetap harus mempertahankan bagaimana operasionalisasi dari ideologi Pancasila, bagaimana mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, dan bagaimana kita kembali lagi bahwa di Indonesia ini ada yang namanya maklumat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini harus selalu kita bangkitkan lagi. Nah, saya pernah merintis pakar-pakar Pancasila ini, saya kumpulkan. Tetapi setelah saya pensiun, nampaknya apa yang sudah digodok oleh pakar-pakar ini menjadi tumpuan arsip yang
tidak dilanjutkan oleh pengganti saya. Ini kegalauan saya waktu itu. Eman sekali. Sehingga apa yang pernah saya kerjakan pada tahun 2004 sampai tahun 2007 itu baru sekarang rame lagi kita berbicara masalah 4 pilar bangsa Indonesia ini. Baru sekarang. Padahal waktu itu saya sudah ngomong. Saya mendatangkan Prof. Nursa, mendatangkan Dr. Siti Suhro dan banyak yang terlibat di sana untuk merumuskan satu formula bagaimana kita membangun karakter bangsa dari pemahaman Pancasila yang waktu itu mulai genting ditinggalkan oleh bangsa kita. Matur nuwun, Mas Sulis. Saya kepada Profesor Hendrikus ya, Prof. Dari segi seni budaya, keterkaitannya dengan Pancasila tadi, lalu menjurus kepada pendidikan karakter bangsa supaya tidak tergerus oleh budaya-budaya dari luar. Menurut Profesor Hendrikus bagaimana, Prof? Ada upaya penggalian budaya lama yang mempunyai nilai untuk diaktualkan. Jadi misalnya demikian, yang sangat prihatin, saya menerima sebuah buku, judulnya itu Cerita Tantri Kediri, tapi yang mengerjakan bangsa asing. Jadi cerita-cerita binatang yang mempunyai nilai-nilai kependidikan bangsa, ini digarap oleh orang asing, diterbitkan dalam bahasa asing, akhirnya kita coba terima terjemahannya. Nah, setelah terima terjemahan timbul masalah, diaplikasikan tidak oleh para guru di lingkungan pendidikan kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mempelajari cerita rakyat itu riset ke Inggris, itu nggak perlu. Mempelajari cerita rakyat, kita kembali ke rakyat kita sendiri. Misalnya untuk Malang saja banyak sekali cerita rakyat untuk yang berlatar belakang tentang budaya Malang, dan untuk mempunyai nilai-nilai kepahlawanan, juga mempunyai nilai karakter bangsa. Demikian juga yang Kediri, Surabaya dan seterusnya. Nah, kembali kalau itu nanti digali, diwujudkan dalam seni pertunjukan anak-anak, diwujudkan dalam buku bacaan anak-anak, akan menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa dan negara kita. Matur nuwun, Prof. Artinya para pemirsa, seni tradisi yang kita miliki itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi sebagai salah satu sarana untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa dan untuk tetap jadikan acuan atau kaitan dengan pendidikan bagaimana karakter building, membentuk karakter bangsa Indonesia tetap bisa bertahan. Saya kepada Profesor Alo Prof. Tadi banyak yang sudah dijelaskan oleh Profesor Hendrikus, oleh Romo Sulis ya. Karena memang nampaknya entah ini kesalahan dari pemerintah atau juga dari para seniman sendiri, masyarakat artinya banyak riset-riset justru yang diambil dari luar dan dibuat buku oleh mereka, kita terima terjemahannya dan nampaknya malah tidak bisa diwujudkan. Menurut Profesor Aloysius bagaimana itu, Prof? Ya, kalau kita harus jujur, memang saat ini banyak pengetahuan-pengetahuan tentang Nusantara, tentang Indonesia ini kita justru banyak membaca dari penulis asing. Luar ya, asing. Mereka bisa menulis, bisa melakukan penelitian karena mungkin memang mereka banyak dapat dukungan dana untuk bisa melakukan itu. Mudah-mudahan sekarang ini pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menyadari hal itu sehingga penelitian-penelitian atau penulisan-penulisan buku yang sifatnya menggali kembali nilai-nilai budaya kita ini harus dianggarkan dan mendorong tenaga-tenaga pendidik kita atau ahli-ahli kita untuk bisa melakukan penelitian dan menulis kembali. Jadi katakan Prof. Hendrikus ini sudah menulis beberapa naskah yang terkait dengan nilai-nilai kesenian kita, kesenian ludruk dan lain-lain.
yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan. Ya khusus tentang ludruk mungkin kalau Prof. Hendrikus ini tidak ngambil S3 ya tidak ada yang nulis tentang ludruk itu. Ya. Demikian pun masalah-masalah kesenian yang lain. Ya. Pemirsa, memang masalah kesenian ini saking banyaknya di negara ini, sayang bangsa kita sendiri malah banyak nggak tahu. Karena apa? Yang mengadakan riset malah orang-orang dari luar negeri. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan ini. Prof, halo. Sampai detik ini kita rasanya merasa kesulitan, sepertinya merasa kesulitan. Ideologi saja tidak dikembangkan ya, tidak pernah dipelajari lagi. Sementara karakter bangsa kita semakin lama dianggap semakin merosot. Nah ini menurut Profesor Alu bagaimana ke depan kita nantinya? Monggo Pak. Persoalan kita memang apakah kita mampu bersaing dalam globalisasi ini dengan bangsa-bangsa lain. Ya, di bidang seni khususnya ya. Ya, dua hal yang barangkali merupakan tantangan bagi kita, isu global yang barangkali menyentuh kehidupan kita, yaitu isu pluralisme atau keanekaragaman dan isu hak asasi manusia. Khusus isu pluralisme keanekaragaman ini, kan bangsa Indonesia ini merupakan salah satu bangsa yang memiliki keragaman yang sangat banyak. Keragaman atas agama dan kepercayaan, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Kalau mau didata di seluruh Indonesia ini barangkali Indonesia ini bangsa yang memiliki Paling banyak keragaman atau pluralisme yang paling banyak. Tantangannya bagi kita sebetulnya bagaimana negara melalui pemerintah itu ini menata secara sungguh-sungguh baik seperti yang disinggung oleh Romo Sulis, menata kembali tentang strategi kebudayaan, arah pembangunan kita, sehingga kita ini tetap bertumpu pada landasan jati diri kita, Pancasila, lalu dari situ melahirkan watak bangsa yang memiliki ciri khas berbeda dengan watak bangsa lain. Iya, Romo. Terima kasih Romo. Menurut Profesor Henry, Prof, walaupun tadi nampaknya banyak unek-unek ya, mau mempelajari budaya bangsa aja kok harus literatur dari luar negeri. Lalu para peneliti kita itu loh kemana kira-kira begitu Prof ya? Sementara Profesor sudah memberi contoh membuat buku-buku yang berkaitan dengan tradisi kita. Monggo Prof. Peneliti kita banyak yang bekerja Pak. Tapi peneliti kita juga banyak yang frustrasi. Karena hasil penelitian itu jadi kumpulan laporan dan kumpulan CD di kampus-kampus. Problemnya siapa yang menerbitkan, bagaimana cara setelah terbit, bagaimana cara memasyarakatkan ke masyarakat. Itu akan terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat dan minat baca. Bangsa kita sekarang ini minat bacanya rendah Pak. Yang tumbuh itu minat melihat atau nonton. Jadi televisi di satu pihak itu kebanggaan informasi. Di pihak lain semangat minat baca turun kalau orang itu tidak punya kesadaran pada minat baca. Nah kemudian yang saya agak prihatin dalam rangkaian 17 Agustus kita merayakan hari-hari besar nasional di Indonesia itu apa? Etos kerja merosot, semangat kita merosot, kebanggaan terhadap sesuatu yang bersifat lokal dan nasional merosot. Jadi contoh konkret ini, ketika saya masih kecil, sekolah rakyat 17 Agustus, rumah-rumah waktu itu masih rumah bambu, setiap rumah selalu membuat hiasan janur kuning
dan masang bendera merah putih Iya. sekalipun terbuat dari kertas. Semangat itu membangkitkan situasi meriah. Sekarang ini 17 Agustus bagi kita itu hanya masang merah putih. Itu pun kalau ada pengumuman dari Pak RT dan Pak RW. Kadang-kadang lupa. Saya pikir ini kan faktor rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara ini mulai luntur, Pak. Faktor penyebabnya apa? Mungkin situasi masyarakat yang pragmatik, konsumtif. Segala-galanya ingin jadi begitu saja. Itu menurut pendapat saya begitu. Matur nuwun, Prof. Wah, rasanya seperti ada sesuatu yang menjadi apatis ya para pemirsa, bahwa apapun yang sudah kita bikin, rasanya kok karakter bangsa kita ini semakin lama semakin menurun. Rasa andarbeni, rasa memiliki seperti tidak ada lagi. Menurut Romo Sulis, karena di Badan Kesatuan Bangsa ini memang tugasnya menyatukan ya. Sehingga untuk menyatukan tuh karakter bangsanya ini harus tetap dipertahankan. Lah nyatanya menurut Profesor Henry kok malah rasa andarbeni itu loh, rasa memiliki malah nggak ada. Ini menurut Romo Sulis bagaimana? Iya. Jadi sebetulnya ada apa, pemerintah sebetulnya harus membuat satu langkah-langkah kecil ya. Nggak usah yang daki-daki lah ya. Apa yang dikerjakan oleh Prof Henry untuk katakan mengkoleksi lagi masalah ludruk, ini harus kita apresiasi yang sangat tinggi ya. Nah, ada budaya-budaya lokal yang saya masih ingat sekali waktu saya masih SR waktu itu, setiap pukul 12 itu guru saya itu malah anak-anak suruh nutup bukunya, Pak Guru itu malah wuro-wuro nembang. Nah, yang masih saya ingat lagi itu ada satu cerita masalah seorang pemotong pencari batu ludro joglo kang orang duwe rasa narimo. Nah ini kok joglo ya yang diangkat, ini apa? Hanya penggali batu sungai kok diangkat. Dan ini, nah ini apa? Kekerasan orang ini ternyata harus mulai ditumbuhkan. Nah, cerita-cerita seperti ini seharusnya ada juga yang berkoleksi. Mungkin nanti generasi yang akan datang harus juga bisa itu. Nah, ini Pak, langkah pemerintah yang seharusnya mulai ya dalam tanda petik ngopeni para peneliti-peneliti cerita rakyat yang kemudian didokumentasikan dengan baik, seperti provinsi sudah mendokumentasikan masalah ludruk. Nah, ini dokumentasi yang seharusnya nantinya kemudian diserahkan kepada sekolahan-sekolahan masih mulai dari tingkat SD. Ini harus disampaikan. Ini merupakan kurikulum pendidikan budi pekerti, tidak bisa hanya kurikulum yang ndaki-ndaki, tapi yang sederhana ini saya kira masih aktual. Saya kira ini juga akan disetujui provinsi maupun Romo Yudo maupun Prof Alo. Karena yang lokal ini adiluhung, saya kira begitu Romo. Para pemirsa, keagungan sebuah bangsa tergantung kepada keluhuran daripada budayanya. Sementara budaya bangsa ini, seni, tradisinya itu sangat diakui oleh orang-orang di luar negeri. Mengapa? Bangsa kita sendiri bisa tidak mau mempelajari kembali. Mari kita pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bangun kembali karakter bangsa ini melalui seni dan tradisi. Saya akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.